Mahal harganya si batu bacan, bacan dibeli hijau warnanya. Salam pemuka saya ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lidra Maharani, program studi Tadris Bahasa Indonesia 3A, NIM 2154109. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Diah Irawati, SSMPD. Video ini berisikan tentang simulasi kegiatan belajar mengajar dengan tema atau materi teks berita. Selamat menyaksikan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran atau alat atau materi yang menyajikan bentuk informasi secara lengkap dan dapat menunjang proses belajar mengajar. Di sini saya menggunakan papan tulis dan koran sebagai contoh. Selanjutnya yaitu mempersiapkan dan mempelajari pelajaran sebelum mengajar, lalu menentukan metode strategi belajar dan memahami karakteristik peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya ibu memperkenalkan diri. Nah, ibu Dinda Lidra Maharani, mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pada pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melakukan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ingin tanya apakah ada yang tidak hadir? Semua Alhamdulillah ya semua hadir. Jadi kita langsung saja masuk dalam mata pelajaran kita tentang teks berita. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi informasi yang menjelaskan tentang peristiwa, fenomena alam, dan sebagainya yang bersifat publikatif atau menceritakan kepada masyarakat luas. Lalu tujuan teks berita ini yaitu menginformasikan kepada para pembaca atau para pendengar. Selanjutnya, pada teks berita ada syarat-syaratnya. Yang pertama, fakta atau faktual. Artinya yaitu teks berita itu haruslah berisi tentang kebenaran atau sebuah yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Selanjutnya berisi aktual, yang artinya itu yang benar terjadi atau sekarang yang benar-benar terjadi saat ini. Selanjutnya yaitu teks berita haruslah seimbang, artinya tidak memihak kepada pihak manapun. Selanjutnya teks berita harus selalu lengkap. Apa yang lengkap? Strukturnya dan unsur-unsurnya. Selanjutnya teks berita harus menarik agar bisa menarik peminat para pembaca untuk membaca berita yang telah dibuat. Selanjutnya teks berita harus selalu bersifat sistematis, artinya sesuai dengan sistemnya. Strukturnya, bunyinya, kepalanya, tubuhnya, ekornya haruslah sesuai dengan urutannya. Selanjutnya pada teks berita ada pula unsur-unsur yang terkandung di dalam teks berita. Seperti yang kita ketahui ada 5W plus 1 H. 5W plus 1 H itu ada what, where, when, why, how, dan who. Ini dalam bahasa Indonesia artinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa itu menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam berita tersebut. Peristiwa apa yang sedang terjadi atau peristiwa apa yang dijelaskan dalam teks berita. Selanjutnya di mana peristiwa itu terjadi yang dalam teks berita tersebut. Selanjutnya kapan peristiwa yang terjadi di teks
Ganjar Pranowo. Selanjutnya kepala teks berita yang berisi dari apa, di mana, kapan, dan siapa. Pada paragraf pertama dan paragraf kedua itu adalah termasuk ke dalam kepala teks berita. Selanjutnya pada tubuh atau yang menjelaskan tentang kepala berita ada paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, paragraf keenam, paragraf ketujuh, dan paragraf ke-8. Selanjutnya struktur yang terakhir itu ada ekor berita, yang itu yang berisi tambahan dari penjelasan informasi dari berita tersebut yang bisa ada dan bisa juga tidak ada. Selanjutnya kita akan menganalisis unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Pada apa yang dijelaskan pada teks berita ini, yaitu Ganjar Pranowo yang dilaporkan Adi Marsandi ke KPK. Selanjutnya di mana berita ini terjadi, yaitu di Solo. Selanjutnya kapan berita ini terjadi? Pada saat Kamis tanggal 6 bulan 1 2022. Selanjutnya siapa yang terlibat dalam berita ini? Ada Ganjar Pranowo yang dilaporkan dan Adi Marsandi yang melaporkan. Selanjutnya yaitu mengapa tes berita ini bisa terjadi? Itu karena Adi Marsandi itu melaporkan Ganjar Pranowo atas terduga terlibat dalam korupsi EKTP. Selanjutnya, bagaimana tes berita tersebut atau respon si Ganjar atau siapa yang dilaporkan ini, yaitu Ganjar terkesan enggan menanggapi terkait laporan PNPK ke KPK tersebut. Itulah penjelasan dari struktur dan unsur-unsur dari contoh teks berita. Nah, sebelum Ibu tutup materi kita pada hari ini ada baiknya kita mengulang lagi apa saja materi yang telah kita pelajari tadi. Pada unsur-unsur ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah, semoga pelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu tutup, mari kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video simulasi kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks berita. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Angin berhembus berkelana, hujan indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.